hari ini klien kita siapa nih? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Pipit. Mbak Pipit. Ya. Nah permasalahannya kali ini agak unik sih yo. Karena sebenarnya Mbak Pipit ini minta tolong sama kita untuk ngurusin utang piutangnya dia. Ngurusin utang piutang? Iya. Maksudnya ngurusin utang piutang gimana? Jadi sebenarnya di sini Mbak Pipit itu meminjamkan uang ke suami dari sahabatnya. Ah, Nah tapi udah berbulan-bulan ini nggak ada itikat baik dari suami sahabatnya ini untuk melunasi utang-utang itu. terus maksudnya dari mengurus utang-utang itu gimana mengurus? Nah itu dia, Mbak Pipit ini nggak tahu sih minta tolong ke kita. Intinya dia minta tolong ke kita buat nyari suami dari sahabatnya ini biar bisa menyelesaikan masalah ini. Tuh. Berarti udah jadian nih? Udah janjian. Kita janjian mau ngejemput dia ke rumahnya. Rumahnya? Jauh? Lumayan sih, tapi gue udah share sama Mas Bas. Oh ini? Iya itu dia. Bersama kontrakan. Yaudah parkir depan sini aja mas. Iya. Mas. Ya, Bu Pipit ya Bu? Iya, betul. Oh iya. Tunggu dulu lah ya, biar nggak enak. Nah, Mas Bas parkir depan aja situ. Bu, Iya Bu, saya Fatia. kenalin saya Mario. Saya Pipit, Mas. Saya minta tolong nih, Mas. Mbak, gitu kan. Soalnya kan saya kan punya teman, gitu kan. Terus dia minjem uang saya, belum balik-balik. Sampai hari ini pun saya kejar-kejar belum ada. Oh, jadi udah pernah coba ditagih? Iya, udah pernah ditagih, tapi dia selalu aja mangkir, Mbak. Gimana ya, Mbak? Tolong dong, Mbak, dianterin aku. Gini deh Bu, Ibu tuh sampai minta tolong kita mengenai mau menagih utang kan? Iya. Emang nominal utangnya berapa ya? Aduh, Mbak, kalau disebutin utangnya itu gede, sampai 40 juta. Kan nggak uang sedikit, Mas. Mbak, gini maaf kan, yang namanya utang piutang itu kan masalah personal ya Mbak, dan bisa dibilang tuh sensitif banget ya. Mbak nggak coba ngobrolin baik-baik, maksudnya daripada minta tolong sama kita kan. Udah, Mas, saya datang ke keluarganya, tapi cuek aja, nggak ada tanggapan apa-apa. Makanya saya minta tolong sama Mas. Tolong. Mbak. Cuek gimana Mbak maksudnya Ya, cuek? nggak mau tahu lah, nggak usah bodoh lah, gitu. Kesannya kabur-kaburan gitu. Kesannya kabur dia, nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Nggak butuh uang sedikit, saya nggak masalah, Mas. Saya butuh. Gini ya Mbak ya, maksudnya kenapa Mbak minta tolongnya sama kita? Kenapa kalau misalkan utangnya udah lama nggak dibayar dan nominalnya besar, kenapa Mbak nggak coba saja dibawa ke ranah hukum aja ya yang lebih Kalau ke polisi, pasti? Mas, dia tuh masih teman saya. Kasihan, saya sebenarnya kasihan mau nolong dia. Jadi masih Kalau teman mis- dekat. Iya, kalau misalnya bisa keluarga. Iya juga sih. Terakhir kapan Mbak coba kontak? Semalam, Mbak. Semalam. Semalam. Tapi tadi pagi tuh nggak aktif. Oh, tadi pagi dicoba lagi tapi nggak Udah aktif. nggak aktif. Terus saya lagi bingung nih, Mas. Udah anterin aja dulu. Ya kita bakal ngebantu Mbak, kita bakal antar Mbak ke rumahnya siapa? Maaf namanya yang Iya, nama Dea. Oh namanya Iya, Dea. namanya Dea, suaminya Dea. Ferdi. Suaminya Ferdi. Ferdi. Sebenarnya yang utang itu Deanya atau suaminya? Ferdinya, Oh Ferdinya Tapi suaminya. karena dia teman saya, ya udah saya kasihan, maka saya bantu. Gitu ya. Ya kita sih bakal antar. Cuman ada satu syarat kalau Mbak pengen kita bantu. Ya, Mbak nggak boleh emosi. Mbak kalau bisa, kalau ada permasalahan apa-apa coba tenang, jangan terpancing emosi. Soalnya kalau kebawa emosi, kitanya juga susah mau ngebantu. Iya, Mas. Iya. Udah itu aja. Ngomong-ngomong kontrakannya dia ya, Iya. itu di daerah mana? Di daerah Depok, Mas. Daerah Depok. Iya. Lumayan juga ya udah kita kesana aja. Sekarang Yuk. Iya ya, Mbak. Tolong ya. Jalan rumahnya dulu. Sedikit terus belok ke kiri.
Belok kiri ini. Iya. Iya, coba. Belok kiri Mas Bas. Iya. Yang mana rumahnya? Coba di ibu itu. Oh itu. Ibu belum pernah datengin sebelumnya atau tanya ke tetangga-tetangga gitu? Udah mbak, saya Minta sering tolong. datang ke sini. Terus? Ulang-ulang waktu terus. Iya. Saya capek mbak, lagi-lagi terus. Masa saya harus tiap hari ke rumah sih mbak? Itu tulisan apa tuh Mas Bas? Hah? Itu Kok di kontrakan. kontrakan sih? Coba mas. Iya. Kosong. Enggak ah, di kontrakan. Itu coba turun. Turun mbak. Masa dikontrakin sih? Kosong nggak beneran bu? Kosong mbak. Di kontrakan kok. Di dia nih yang saya kasih kontrakin ya. Nggak, Ibu terakhir kesini kapan? Semalam saya masih kesini, tapi dia nggak ada. Masa? Iya beneran udah pada pulang pergi nih. Coba Di telepon ya Bu, coba Iya Bu. mas. Aduh, ada tetangga coba gue tanya deh. Bu, Bu Deanya yang sebelumnya tinggal di sini pergi kemana ya Bu ya? Tuh kan mas, tuh kan beli motor, beli TV bisa, tapi utang saya nggak dibayar. Gimana nih mas? Baru semalam yang pergi. Ibu tahu nggak alamatnya sekarang di mana? Coba di telepon. Lagi utang, Mbak. Emang banyak yang lagi utang sini? Tahu sih, itu kan berapa sih? Bener, utangnya 40 juta. Utangnya. Iya, dibawa kabur bu duit saya. Bentar, Ibu maksudnya nambah terus? Maksudnya apa? Kayaknya dengar kemarin udah ada utang, udah nambah Maksudnya orangnya yang datang ke sini yang nambah atau lagi. naginya nambah-nambah gitu orangnya? Ya Allah. Ya gimana kalau kita tanya Pak RT aja? Siapa tahu Pak RT tahu. Pak RT aja. Kan biasanya punya datanya kan Pak RT. Rumah Pak RT di sini di mana ya Bu ya? Oh, nggak jauh sih. Ujung gang sini belok kiri. Oh ya udah kalau gitu kita langsung cari. Ya udah makasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Semoga aja sih. Ada ya? Belok kiri kan tadi ya? Kiri sih belum. Ini ya? Iya, ini. Ya itu pintunya ngebuka, coba aja tanya sekalian. Iya. Permisi, assalamualaikum. Pak RT. Bener ini rumahnya Pak RT? Kenalin Pak, saya Mario. Saya Fadia, Pak. Begini Pak, kita di sini cuma mau nanya rumah. Iya, warna orange. Bapak tahu rumah kontrakan yang warna oranye di gang sebelah sini terus belok. Belok ke kanan. Oh belok kanan. Rumah yang ditempatin sama Dea sama Bapak Verly itu kan pindah Pak. Bapak tahu nggak mereka pindah kemana Pak? Belum tahu. Bapak nggak tahu sih Pak. Bapak kan RT di sini. Mereka tertutup. Jadi Bapak data dong. Gimana? Tapi Bapak beneran nggak tahu mereka pindah kemana? Kalau saya tidak Bapak gimana sih Pak? Bapak kan RT di sini. Masa nggak tahu sih Pak? Nggak bisa dong Mbak. Dia kan RT, mestinya tahu dong warganya pindah kemana, kemana. Itu Bapak jadi RT diam aja. maaf Bu ya, saya memang kalau masalah Ini paling nggak kan Bapak RT, ya ditanya warganya. Gimana sih Pak? Tolong dong Pak. Iya, iya, betul. Begini Pak, maaf ya Pak ya kita datang ke sini ibunya malah marah-marah. Jadi begini Pak masalahnya. Jadi Bu Dea itu tuh berutang sama ibu ini. Nah, udah lama, udah hampir 6 bulan. Ibu ini tuh datang mau nagih, cuman ibu Deanya tiba-tiba tanpa informasi apa-apa pindah. Makanya dia ini ibu ini marah-marah. Kalau misalkan Bapak tahu mereka pindah kemana, boleh lah Pak kita minta tolong dikasih tahu Iya, Pak, mungkin alamatnya. bisa dicek di data warga kan bisa kan Pak biasanya? kalian sudah menanyakan kalau pemilik kontrakannya belum? Saya sudah coba telepon Pak, tapi teleponnya berkali-kali nggak diangkat. Bapak bisa bantu kita nggak? Kalau saya tanyakan ke istri saya dulu, tinggal bangun apa atau tidak.
Gimana Pak? Dia cuma meninggalkan. Saya harus tanya sisir saya cuma meninggalkan orang lain. Boleh saya minta alamatnya Pak? Pak, kira-kira bisa nggak ya kita ngobrol sama yang punya kontrakan? Oh, betul. Istri saya sering pagi pun aturan. Oh, Bu Ratna Bu Ratna itu yang namanya. punya kontrakan? Semoga aja benar tahu ya. Ini kira-kira bisa. Saya sambil menunggu. Oh iya. Boleh. Silakan. Bapak. Tapi emang banyak ya Pak yang datang ke sini nagih utang sama Pak Dea, sama suaminya juga. Ya, banyak itu. Oh banyak. Saya nggak tahu masalah apa gitu. Banyak orang datang. Ibu nggak tahu kalau mereka juga berutang banyak gitu. Saya nggak tahu mas. Saya tahu saya nggak kasih. Waalaikumsalam. Ada Bang, Pak RT tadi istrinya nelfon saya. Oh ini Bu Ratna ya? Bu? Oh ini Bu Ratna. Oh. Tamu. Kenalin Bu, saya Mario. Ini juga nih. Ya, Safatia. Begini Bu, Ibu Ratna yang punya kontrakan di ujung itu kan, yang kemarin ditinggalin sama Bu Dea. Bu Dea. Nah itu kita cuma pengen nanya, Ibu tahu nggak Bu Deanya sama Pak siapa? Pak Ferdi. Pak Ferdi Sekarang pindahnya pindah kemana? kemana? Nggak tahu kemana pindah nggak pulang. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu. Kan buru-buru. Padahal masih 1 bulan lagi dia. Oh, maksudnya Kontrakannya? masih sebulan lagi kontrakan? Yaudah kita langsung coba kesini aja gimana? Ya udah kesini aja. Ya udah kalau gitu. Ya Oh yaudah kalau gitu Pak RT makasih banyak ya. Kita Iya sekalian Pak, pamit. kalau ngeganggu. Ya Bu makasih Oke, juga ya Pak. Bu ya. Maaf. Oh ya Pak RT mengganggu. Makasih ya, Bu, ya. Kalau gitu kita pamit aja. Salam buat Assalamualaikum. ibunya. Ya. Kasih ya Pak. Ya, mari. Mari. Gimana kalau misalnya kita minta tolong sama salah satu tim buat nyari dulu nih alamat? Boleh. Biar lebih efektif juga waktunya. Iya. Unai. Nah ini dia. Nay. Ini kan gua ada alamat. Iya. Nah, lu foto, lu nanti datang ke sini dulu, lu kan naik motor kan. Lu coba cek apa bener Ibu Dea sama Iya, Pak Ferdi. Pak Ferdi ada di sini. Tapi lu coba tangannya tetangga-tetangga aja sebelahnya. Ya. Ya. Jangan sampai ketahuan lo nyari alamat ini. Oke. Yaudah coba lu foto deh. Oke udah. Lu berangkat sekarang ya. Soalnya takutnya macet kalau di jalan. Soalnya kita naik mobil kan. Oke, siap. Yaudah lu duluan aja. Jangan sampai ketahuan lo. Oke, ingat ya. Ntar kabarin ya. Semoga aja sih ini alamatnya Bude yang bener ya. Kita cuma punya ini petunjuknya. Mm-mm. Yaudah yuk, jalan yuk, semua yuk. Mas Bas, berhenti bentar Mas. Maaf. Bentar. Ini Unai nelfon nih. Siapa ya? Halo? Halo Unai, gimana? Ini alamat kayaknya fiktif deh, Van. Hah? Fiktif gimana maksudnya? Iya, gue udah cari kemana-mana nih. Terus? Kagak ada tuh alamat itu, RT RW-nya salah. Gak ada. Udah nanya ke warga sekitar, gak ada yang tahu alamat itu. Yang bener ah? Iya, jangan lupa RT 4 RW 2 kan? Iya, lu udah tanya ke warga sekitar kalau itu rumahnya Dea atau Pak Ferdi. Ada yang kenal nggak? Jangan kenal alamatnya salah. Mana orang pada kenal. Berarti salah. Nggak jelas. Salah, itu fiktif kayaknya. Waduh. Ya udah. Muter-muter, gak ada alamat itu. Iya, ya udah deh, ya udah. Ya udah sorry ya. Ntar tadi kabarin lagi ya. Thank you. Udah siap. Tuh, sama-sama. Tuh kan Mbak, emang dia nggak ada etikat baik. Aku pikir teman saya baik, nggak taunya begitu. Ini dia kepikiran nggak bikin alamat fiktif? Nggak tahu apa mungkin karena utangnya emang banyak jadi dia suka bohong kayak begitu. Bentar Mbak. Kalau Mbak temenan udah lama, harusnya Mbak tuh kenal sama salah seorang keluarganya atau mungkin kerabat karib yang lain. Mbak, kita kenal. Ada. Ada dia kakaknya di channel Mbak. Oh, dia punya kakak? Di channel.
Mbak tahu apa alamat pastinya? Tahu Mas. Nah, Ya, kita coba aja samperin ke sana ya, Mbak. Kita coba aja ke sana. ini coba aja kita coba ke Pecenongan aja ya. Yaudah, Mas Bas, kita ke Pecenongan ya Mas Bas. Sabar ya Mbak ya.